Regionalisasi dan hierarki region. Tahukah kamu bahwa setiap wilayah di muka bumi memiliki cerita dan karakteristik uniknya sendiri? Mari kita telusuri konsep regionalisasi, cara cerdas memahami keberagaman wilayah. Lalu apa itu regionalisasi? Regionalisasi adalah upaya mengelompokkan atau mengklasifikasikan unsur-unsur yang memiliki sifat sama. Mengapa kita melakukannya? Karena lokasi di muka bumi jumlahnya tak terbatas. Kita perlu menyusun dan mengelompokkan serangkaian lokasi berdasarkan kriteria tertentu. Macam-macam regionalisasi. 1. Natural region, yaitu wilayah alamiah berdasarkan kenampakan alam seperti pertanian atau kehutanan. 2. Single feature region, yaitu wilayah dengan satu kriteria tunggal, misalnya berdasarkan iklim atau jenis hewan. 3. Generic region, yaitu wilayah yang menonjolkan tema tertentu, seperti flora di hutan hujan tropis. 4. Specific region, yaitu wilayah dengan ciri khas geografis, budaya, dan kependudukan. 5. Factor analisis region, yaitu wilayah ditentukan melalui metode statistik untuk tujuan produktif. Tujuan regionalisasi. 1. Memisahkan sesuatu yang berbeda dari yang kurang berguna, atau memisahkan fungsi dari suatu wilayah. 2. Menyurutkan keanekaragaman di permukaan bumi. 3. Menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang sangat beragam. 4. Memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik fenomena alam maupun manusia. Region terbagi dua, yaitu region formal dan region fungsional. Region formal adalah suatu wilayah yang dijadikan sumber dasar telaah geografi yang disebabkan adanya keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Region formal bersifat homogen, yaitu harus ada tingkat kesamaan maksimum di antara tempat-tempat yang ada di dalam setiap region. Selain itu harus memiliki kesinambungan. Region formal juga dapat ditandai dengan ciri yang memiliki batas-batas yang jelas dan dapat diidentifikasi, serta memiliki karakteristik yang konsisten di dalamnya. Selanjutnya ada region fungsional, yakni kawasan yang terintegrasi secara internal. Region fungsional terbentuk karena kegunaan manfaat atau fungsinya. Selain itu, bersifat statis, yang dicirikan oleh adanya gerakan yang mengarah ke titik pusat dengan adanya daerah inti sebagai pusat dan daerah belakangnya atau hinterland. Region fungsional ini tidak memiliki batas yang jelas dan seringkali ditentukan oleh jaringan transportasi atau komunikasi. Wilayah dalam region fungsional ini saling bergantung satu sama lain dalam hal kegiatan ekonomi ataupun politik. Lalu apa manfaat regionalisasi? 1. Mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan fenomena di permukaan bumi, guna membantu mengelompokkan wilayah-wilayah berdasarkan karakteristik yang serupa, seperti iklim, topografi atau kebudayaan. 2. Meratakan pembangunan di semua wilayah guna mengalokasikan sumber daya dan program pembangunan secara proporsional. 3. Mengidentifikasi pusat pertumbuhan di setiap daerah. Guna mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan atau kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat ekonomi atau industri di setiap wilayah. Hierarki region. Hierarki region adalah sistem pengorganisasian wilayah berdasarkan tingkatan kepentingan, fungsi, dan pengaruhnya terhadap wilayah lain. Konsep ini menjelaskan bahwa wilayah-wilayah memiliki peranan dan kapasitas yang berbeda dalam sistem perwilayahan yang lebih luas. Karakteristik hierarki region dapat dilihat berdasarkan aspek fisik dan sosial. 1. Aspek fisik dan alam. Ada wilayah pegunungan dan wilayah gurun. Wilayah pegunungan memiliki bentang alam berbukit dan bergunung dengan suhu yang lebih rendah. Kawasan ini berfungsi penting sebagai area konservasi, penyedia sumber air, dan destinasi wisata alam. Contoh nyata adalah kawasan Dieng di Jawa Tengah yang memiliki vegetasi khas pegunungan. Selanjutnya wilayah gurun yang dicirikan dengan minimnya curah hujan, suhu yang cenderung ekstrim, dan vegetasi yang jarang.
Contohnya adalah Gurun Pasir Bromo di Jawa Timur. 2. Aspek sosial dan budaya. Terbagi menjadi wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Wilayah perkotaan ditandai dengan tingginya kepadatan penduduk, infrastruktur yang maju, dan dominasi sektor ekonomi tersier atau jasa. Kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan menjadi pusat administrasi, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Sedangkan wilayah pedesaan memiliki kepadatan penduduk yang rendah dengan dominasi aktivitas pertanian. Wilayah ini berperan sebagai hinterland atau pemasok bahan pangan dan penjaga kelestarian budaya tradisional, seperti desa-desa di sepanjang aliran Sungai Kalimantan dan desa-desa adat di Bali. Konsep dasar hierarki region. Hierarki region menunjukkan bahwa wilayah yang lebih besar, seperti Jakarta, memiliki pengaruh signifikan terhadap wilayah sekitarnya dalam aspek politik dan ekonomi. Sebagai ibu kota, Jakarta menjadi pusat keuangan dan perdagangan, dengan perubahan politik di sana berdampak langsung pada seluruh Indonesia. Kota-kota besar lainnya, seperti Surabaya, Medan, dan Makassar, berfungsi sebagai pusat pertumbuhan regional dengan fasilitas yang tidak tersedia di kota-kota yang lebih kecil. Hierarki administrasi di Indonesia mencerminkan pembagian kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Sistem pembagian administratif terdiri dari 4 tingkat yaitu 1. Provinsi, merupakan tingkat tertinggi dengan gubernur sebagai kepala daerah. 2. Kabupaten atau kota, tingkat kedua dipimpin oleh bupati atau wali kota dan memiliki DPRD. 3. Kecamatan, tingkat ketiga sebagai bagian dari kabupaten atau kota. 4. Kelurahan atau desa, tingkat terendah sebagai subdivisi kecamatan. Hierarki dalam fungsi pelayanan dan hierarki dalam kenampakannya. Setiap unit administratif memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Hierarki fungsi pelayanan mencakup 1. Desa, menyediakan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. 2. Kelurahan, memberikan layanan lebih terintegrasi. 3. Kecamatan, menghubungkan desa atau kelurahan dan kabupaten dengan layanan kompleks. 4. Kabupaten, menyediakan layanan luas termasuk infrastruktur. 5. Provinsi, mengatur dan mengawasi pelayanan di seluruh kabupaten. Hierarki kenampakan fisik wilayah menunjukkan bahwa 1. Desa, memiliki infrastruktur dasar. 2. Kelurahan, memiliki fasilitas publik yang lebih lengkap. 3. Kecamatan, memiliki pusat pelayanan yang lebih besar. 4. Kabupaten, menampilkan pusat ekonomi dan sosial kompleks. 5. Provinsi, mencerminkan pusat pemerintahan dan pengembangan wilayah. Hierarki tingkat pelayanan. Berbicara tentang hierarki tingkat pelayanan, ini berhubungan dengan teori tempat sentral yang dikemukakan oleh seorang ahli geografi dan ekonomi asal Jerman yaitu Walter Christaller pada tahun 1933. Teori ini menyatakan bahwa suatu lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan yang terletak pada suatu tempat yang disebutnya sebagai tempat sentral. Teori ini bertujuan untuk mengetahui mengapa jumlah, ukuran dan pola penyebaran kota berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh 2 konsep. 1. Range atau jangkauan, yaitu jarak maksimum yang perlu ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dari tempat pusat. 2. Threshold atau ambang, yakni jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan kesinambungan unit pelayanan. Secara hierarki, tempat sentral dibagi menjadi 3 tingkatan pelayanan. 1. Hierarki K3, merupakan pusat pelayanan pasar optimum di mana tempat sentral tersebut selalu menyediakan kebutuhan barang-barang pasar untuk wilayah di sekitarnya. Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri juga dapat mempengaruhi 1/3 bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. 2. Hierarki K4, merupakan pusat lalu lintas atau transportasi maksimum di mana tempat sentral tersebut menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas yang optimal. Hierarki K4 ini mempengaruhi wilayahnya sendiri dan 1/2 wilayah tetangganya.
3. Hierarki K7 merupakan pusat administrasi optimal di mana tempat sentral tersebut merupakan sebuah pusat pemerintahan. Hierarki ini mempengaruhi wilayahnya sendiri dan seluruh wilayah tetangganya. Teori ini dapat berlaku apabila suatu wilayah memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Wilayahnya datar dan tidak berbukit. 2. Tingkat ekonomi dan daya beli penduduk relatif sama. 3. Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak ke berbagai arah. Dari pegunungan hingga perkotaan, dari desa hingga provinsi, Indonesia menunjukkan kompleksitas regional yang menakjubkan. Memahami regionalisasi dan hierarki wilayah, termasuk teori kristaler, membantu kita merencanakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Mari kita manfaatkan pemahaman ini untuk membangun Indonesia yang lebih baik.